Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eco racing. Jadi barusan Bro Andriel Dana lewat channel Green Wombat ya. Kemarin mungkin sharing hasil percobaan dengan eco racing. Wah, salut banget. Karena untuk melakukan percobaan ini dia serius, mengurangi semua variabel yang yang bisa mempengaruhi dengan melakukan banyak percobaan, banyak uji ya. Dia menyebut uji uji irit, uji akselerasi, dan uji dynonya dia lakukan nggak banyak ya, karena katanya tempatnya jauh. Tapi nggak banyak itu kayaknya nggak sedikit juga kalau untuk satuan kita. Terus untuk uji akselerasi dia lakukan dari kecepatan 0 sampai 100 km per jam. Tapi itu juga dilakukan luar biasa sekali ya, 200 kali. Nah, yang paling hebat ini uji irit. Uji irit tidak dilakukan di jalan, tapi dilakukan setempat, mesin pakai padok. Nah itu ternyata kalau di R6N itu speedonya jalan, jadi bisa dilihat motor dijalankan di gigi 6 RPM 3000, terus dicatat konsumsi bahan bakarnya, dan ini dihitung average jarak waktu 1,5 jam, yang luar biasa sekali ya. Ini tidak dilakukan beberapa kali, tapi sampai 200 kali. Dari seluruh komponen silinder head, seluruh komponen silinder block, crankshaft, semuanya gue ganti. Termasuk throttle body, fuel pump, injektor, dan lain sebagainya. Fuel line gue ganti. Ya, termasuk electronic control unit. Bahkan gue masih punya barang-barang sisanya yang belum sempat gue buka dari plastik dan dusnya. Gimana cara tesnya? Motor gue pedok, ya, masukin gear 6, motor gue pedok, gue nyalain, terus masukin gear 6, gue lepas. Jadi yang gue lakukan adalah running motor gue selama 1,5 jam. Ya, 1,5 jam, gue timer. Kemudian gue cek fuel consumption di MID. Berapa kali running? Total runningnya 200 kali. 100 penggunaan tanpa eco racing, 100 penggunaan dengan eco racing. Sesuai dengan perjanjian gue sama Randu, gue pakai Pertalite. Dua-duanya Pertalite. Lu bayangin R6N pakai Pertalite. 200 kali 1,5 jam. Itu jaraknya berapa ribu ya? Nggak tahu ya. Tapi katanya itu sudah sempat ganti oli sekali di kilometer 5.000 berapa gitu ya. Penulis lupa. Tapi hebat banget loh ya. Dan ini juga masih dalam taraf kesabarannya dalam mencoba. Yang juga perlu diacungi jempol adalah mau mengorbankan uang juga, dan biayanya banyak. Dia sebut untuk setiap kali melakukan uji coba diganti total
semua komponen mesin. Katanya kira-kira 40 juta atau berapa. Jadi semuanya full restorasian. Mesin semuanya baru. Kalau lu tanya habisnya berapa itu mesin, gue juga bingung. Mungkin sekitar 40-50 juta kali ya restorasi mesin tuh, gue lupa. Gitu loh. Jadi, dan itu gak sekali ya. 2 kali gue restorasi mesin. Ya, bensinnya masih murah lah. Oli dan filter oli juga masih murah lah. Sekitar berapa lah. Tapi untuk restorasi mesin, sekali restorasi itu hampir 40 juta. Lu bisa cek sendiri harganya di Kawasaki. Dan itu dilakukan beberapa kali. Ada juga yang sampai ganti part karena memang ada masalah ya. Itu juga diganti. Katanya kalau nggak salah ya, biayanya itu setara dengan Pajero bekas atau apa? Itu lupa penulis ya. Lupa penulis. Tapi ya dari segi biaya dan kesempatan dari biaya dan usahanya itu sangat luar biasa ya. Penulis kagum lah, niat banget. Luar biasa lah, baik dari sisi modal dan usahanya wis jempol lah ya. Karena penulis ini nguji ADT palingnya cuma 3 kali tok maksimal, 2 kali. Sayangnya ya, yang hasil uji dynonya belum dirilis, hasil uji akselerasinya juga belum dirilis. Katanya videonya total 4 terabyte. Dan entah mengapa maksa kalau videonya resolusinya 4K 60 fps ya. Jadi ya ukuran videonya gede banget. Satu sesi katanya 40 giga. Wah, coba bandingkan dah dengan yang punya penulis. Biasanya ya kalau sekali rekam sekitar 30 menit atau lebih ya, itu penulis space-nya antara 2 sampai 3 giga lah. Jauh ya, jauh. Dan waktu proses juga penulis sebelum upload dibuat quality 6 ya. Quality 6 itu biasanya video 2 giga jadi 1 giga gitulah. Kecil ya. Kalau pas berangkat kira-kira ukuran videonya jadi total 1 giga. Itu udah dikecilkan. Kok tadi ngomong ngono. Ya balik ke effortnya tadi ya. Yang diuji coba adalah Eco Racing yang versi sekarang, yang dijual sekarang ini. Katanya sih ada isu saat ada mobil balap itu katanya mau berakhir. Tapi ada juga yang ngomong masih terus jualan. Eco Racing ini adalah aditif bahan bakar ya. Ada versi untuk motor, ada versi untuk mobil bensin, ada versi khusus untuk mobil diesel. Dia berupa pil ya, berupa tablet.
tablet kecil seukuran gotri gitu kira-kira. Tapi ya nggak mesti, soalnya kadang cacat produksi terus gopil gitu, jadi bentuknya nggak utuh. Nah, resepnya pernah berubah 2 kali kalau nggak salah ya. Yang pertama dulu Eco Racing cair. Hasil uji yang positif yang ada dynonya itu adalah hasil dari Eco Racing cair yang merek aslinya adalah High Octane. Sesudah itu muncul versi padatan. Versi padatannya warnanya warna hijau muda. Hijau cerah. Terus ganti resep jadi hijau gelap. Setelah ganti resep ini jadi muncul keluhan-keluhan. Jadi muncul keluhan-keluhan yang diantaranya nggak malah makin irit, tapi malah muncul efek samping seperti misalnya mesin bermasalah jadi berebet dan seterusnya lah ya. Nah, penulis pun pernah pakai produknya Eco Racing. Yang baru juga beberapa kali beli dari 2 lapak dengan harga yang sesuai ya. Jadi beli yang harganya 5 ribuan, bukan harga diskon, bukan harga diskonannya. 5.000 per butir. Penulis coba beli berapa itu, 10 mungkin ya, dari 2 tempat berbeda. Terus pernah juga dikasih orang, dia beneran seorang agen ya, dikasih gratis banyak, malah ada versi diesel, ada versi mobil. Penulis pakai cobanya ya versi motor, gak wani pakai versi mobilnya. Saat itu motornya Suzuki Spin, bensinnya premium, dan motornya itu paling enak pakai premium, paling mantep bis pakai premium. Pakai Pertalite langsung tenaga ngedrop. Pakai Pertamax sih lumayan lah daripada pakai Pertalite. Hasilnya ya jelek, guys. Akselerasi kacau gak gara-gara. Penulis nggak nguji irit tapi ya. Nah, sementara itu yang hasilnya apa, Bro Andriel Dana ini sayangnya ya, hasil Eco Racingnya sendiri dirusak oleh efek sampingnya Eco Racing. Jadi dari hasil uji irit Bro Andriel Dana ini yang jadi fokusnya bukan dari hasil uji iritnya justru, tapi dari efek sampingnya. Jadi justru efek sampingnya yang kelihatan. Jadi efek sampingnya ini katanya malah sampai 3 kali dia harus ganti saluran pembersihan ya, saluran bahan bakar ya. Sampai 3 kali kalau nggak salah ngomongnya. Nanti tak lihat di menit keberapa. Entah mengapa sampai 3 kali, sementara yang diujinya itu, yang uji iritnya ditunjukkan cuma 2 kali.
Jadi apa, seluruh, kalau katanya Mas Andre Eldana itu problemnya di apa namanya, filternya, terus pompanya, terus injektornya. Jadi injektornya itu buntu. Dia nggak pakai solusi, pakai cairan pembersih atau apa, dia milih ganti total. Niat dia, niat pol. Kalau kita orang itu ada gitu ya, anu apa jenenge, eh, paling ya pakai carbon cleaner gitu ya, pakai ya wes pakai solusi semacam lah. Ini langsung ya ganti total. Wis niat pol, salut salut salut. Tapi sayangnya angka iritnya nggak kelihatan detilnya itu. Penulis ingin lihat data mentahnya itu gimana, data irit per harinya itu berapa. Mestinya mantap untuk lihat. Soalnya kalau lihat sekilas, selain dari efek samping, itu cuma turun dikit secara rata-rata. Angka jeleknya itu karena anu ya, apa jenenge, karena ya itu bikin saluran buntu itu. Jadi bikin saluran saluran bahan bakarnya buntu. Wah, sampai bikin filter rusak itu, luar biasa itu. Zona merahnya ada di running ke 81. Itu drop ke 29,5, 29,1, 29,4, 28,2, dan akhirnya gue cek apa yang kena. Ternyata yang kena adalah filter bensin, dan gue cek injektor gue juga kotor semua, fuel pump gue kotor semua. Jadi apa yang gue lakuin, gue ganti semua ya, gue ganti semua. Oh, kalau nanya tangkinya baru apa enggak, ya tangkinya baru. Gitu. Mau hitung-hitungan, simple. Setiap penggantian metode pengujian mesin selalu gua restorasi. Lu jadi bisa hitung sendiri berapa total restorasiannya. Oke. Bensin nggak begitu mahal. Bensin paling total habis sekitar 20 juta. Ya. Restorasiannya mahal. Apa aja yang rusak? Mayoritas fuel line. Mayoritas fuel line ya yang rusak. Jadi kalau yang cuman kita hitung cuman gara-gara eco racing ya, berarti cuma berapa ya? Sekitar satu kali itu tuh 3-4 jutaan lah. Jadi kerugian gue yang benar-benar disebabkan direct dari eco racing pillnya itu sekitar 20 juta. Luar biasa parahnya ya. Nah ini loh, yang soal pemakaian jangka panjang itu loh, itu sampai kan motornya stasioner ya, itu mestinya kan nggak jauh toh jarak pakainya. Pemakaian ke 80 atau berapa gitu ya, 80 kali 1,5 jam, lama juga itu. Tarik aneh sih gak enak, entah gara-gara oli nih, entah gara-gara bensin nih. Bro Andre Eldana sendiri menyertakan penelitian ya, dari universitas.
Dia menyertakan dari Google Drive langsung, nggak ngasih link aslinya ya, tapi penulis nemu link aslinya. Dan ada 2 penelitian lain. Dari penelitian itu yang pertama itu khusus eco racing yang motor 160 cc. Nah, dari penelitian itu ditemukan bahwa eco racing menyebabkan tenaga puncaknya ngedrop. Penulis nggak pakai maksimalan ya, karena ya penulis nggak ngukuri maksimal. Penulis cuma lihat dari grafik keseluruhannya apa, sama ya ternyata ya dengan waktu penulis coba aditif PRF turbo, Klinos, tenaga puncaknya yang kena. Ya dynonya mereka juga sama sih ya. Menarik loh ya hasil dyno itu, karena hasil dyno itu mirip dengan apa yang penulis rasakan dari aditif minyak atsiri, yaitu tenaga atasnya hancur-hancuran tenaga atasnya. Dia cuma cocok kalau untuk kalem-kalem. Dan kalau melihat seperti itu, rasanya uji irit yang dilakukan Bro Andre Eldanani salah ya, karena kalau pakai aditif bensin minyak atsiri itu memang cocoknya RPM rendah, nggak cocok kalau dipakai RPM tinggi. Tapi mungkin kalau pakai RPM tinggi ngeri yo, bahaya ya. Mungkin harusnya pakai gigi 3 atau gigi 2 RPM 6000 gitu ya, biar lebih menguji aditifnya. Soalnya kan kalau jalan eco riding lah nyemprotnya sak kecerutan siti. Terus di penelitian berikutnya ada yang mengunggulkan, jadi ketika pakai eco racing itu bisa lebih bertenaga, tapi ini mesinnya genset bukan di motor. Dan penulis juga nggak tahu itu penelitian tahun berapa. Penting soalnya eco racing pernah ganti resep kan, jadi tahun penelitian itu penting. Nanti penulis cari apa ada informasi tahunnya, penting sekali tahun itu. Terus yang penelitian ketiga itu dia nyoba BRQ sama eco racing, dan nggak begitu kelihatan untuk penelitian kedua ini, tapi ditunjukkan bahwa kalau pakai BRQ atau pakai eco racing, angkanya tenaganya malah turun. Jadi pakai pertalite tok, nggak pakai eco racing atau pakai BRQ malah lebih bagus. Itu disebut motornya motor 110 cc. Nanti kalau nemu motor yang dipakai apa penulis cantumkan Pak ya. Nah, kesimpulannya apa? Dari hasilnya Bro Andre Eldanani yang menurut penulis penting adalah efek samping. Ya, penulis juga sudah curiga lah. Kan penulis pernah sebut ya bahwa pakai eco racing itu akan menimbulkan lapisan bening pada piston. Itu sudah bikin warning ya, tanda seru. Kok iso? Dan
dari Klinos misalnya, itu ngomong bisa membersihkan mesin, kerak-kerak bisa hilang, tapi digantikan oleh minyak yang tidak terbakar. Jadi apa jenenge, pakai Klinos itu kan meninggalkan sisa minyak yang tidak terbakar. Nah itu perlu jadi tanda tanya juga. Jangka pendek mungkin aman, tapi jangka panjang apa aman kalau membiarkan kerak bertumpuk-tumpuk itu ya. Nggak peduli itu jualannya nggak MLM. Jadi Eco Racing itu kan MLM, dijual oleh PT Best Syariah. Dulu PT Best Best tok. Sekarang ada kata-kata syariah. Mbok sing syariah apa, soalnya kan dia MLM. Terus yang satunya kan bukan MLM ya, Klinos itu dari Arlicunia. Cara penjualnya sih mirip. Ini kalau mau jadi agen akan dapat apa, media promosi. Ini merupakan pasar yang apa, masih sangat luas sekali, pasar yang bisa menjamin orang jadi kaya gitu loh. Arlicunia ngomong kayak gitu. Tapi ya penulis coba produknya kayak gitu, ya maaf, gak akan itu produknya bikin kaya. Termasuk yang punyanya Eco Racing, coba motor penulis gak enak, ya wis gak. Ya intinya salut lah ya sama Bro Andre Eldana. Silahkan lihat videonya di Krim Wombat. Tapi ya nanti pasti penulis cantumkan juga link dokumen, ya pasti penulis sertakan juga. Wis intinya jangan mudah termakan iklan dan hati-hati sama efek samping. Kalau mau ya, kalau berani nyobain aditif seperti itu, sekalian wes sini coba pakai minyak goreng, gak usah akeh-akeh, wis ukurannya Racing kecil itu ya, untuk full tank 6 liter, yang seukuran segini lah ya, segitu, untuk 1 liter margarin Blue Band. Wes coba dah. Ya wes lah, begitu saja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.